Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di mata kuliah pemrograman web. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang koneksi PHP dan MySQL. Jadi kalau di dalam PHP ada fungsi yang namanya MySQLi. Nah, fungsi MySQLi ini dia kalau kita taruh di dalam PHP akan membuat kita bisa akses database ke dalam server MySQL. Nah, di dalam fungsi MySQL ini banyak sekali fungsi-fungsinya, ya. Walaupun nanti nggak semuanya kita pakai, tapi beberapa kita sebaiknya paham. Yang pertama di sini ada fungsi connect, ya, connect. Nah, di sini deskripsinya dia membuka koneksi baru ke server MySQL. Kemudian ada connect erno. Nah, ini connect erno ini untuk menampilkan kode error dari koneksi yang terakhir, ya. Terus nanti juga ada yang namanya error. Nah, kalau tadi kodenya, nah di error ini nanti dia akan menampilkan deskripsi dari errornya, gitu ya. Oke, itu sekarang kita ke contoh, ya. Ini itu dasarnya dulu. Ini contoh skripnya, script MySQLi Connect, ya. Pertama di sini kita akan membuat sebuah koneksi, sebuah variabel kita namain koneksi. Koneksi sama dengan MySQLi Connect. Nah, di fungsi MySQLi Connect ini ada beberapa parameter. Ada parameter untuk nama host, kemudian nama user, terus password, sama nama database, ya. Contohnya di sini nama hostnya adalah localhost. Ini bisa diisi localhost atau bisa diisi dengan nama domain. Kalau kebetulan itu server MySQL-nya ada di server remote, atau nggak jadi satu dengan komputer kita. Tapi kalau dia jadi satu, kita kasih nama aja localhost. Kemudian ini user sama password ini. Nah ini biasanya ada settingannya tersendiri, gitu ya. Kalau kita hosting di online itu nanti ada settingannya. Tapi nanti kalau kita misalnya pakai yang dari SAM, gitu, yang dari SAM itu biasanya pakai root gitu ya. Kemudian kalau yang punyanya AppSoft itu lain lagi, ya. Terus yang DB, ya, ini tergantung nanti nama database yang kita buat itu apa. Nah, ini untuk koneksinya cuma satu baris ini sebenarnya. Baru kemudian ada fungsi untuk cek koneksi. Nah, cek koneksi ini untuk memeriksa apakah koneksi kita itu sudah benar atau belum. Makanya di sini ada seleksi kondisi if MySQLi connect erno. Jadi ya, jika ada kode error, maka dia akan menampilkan echo gagal terhubung ke MySQL, ya. Terus di sini ada concat atau ditambah lagi deskripsi dari errornya seperti apa. Nah, kemudian kalau sudah terjadi error, di sini ada fungsi exit. Exit artinya keluar dari baris program, sehingga kalau nanti ada baris-baris yang setelahnya, maka dia tidak akan dieksekusi, ya. Sekarang kita praktek, ya. Kita praktek. Di sini saya sudah mengetikkan, ya. Saya besarkan dulu supaya kelihatan. Nah, ini ya. Ini sudah sama persis dengan yang di PowerPoint tadi. Terus saya simpen dengan nama koneksi.php di dalam folder c sam htdocs, folder dasar namanya koneksi.php. Sehingga kita akan panggil di sini localhost
dasar. Nah, ini nama filenya adalah koneksi.php. Nah, seperti yang Anda lihat di sini ada warning MySQL connect. Ya, kemudian di sini ada access denied for user at localhost using password yes in C some bla 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 online 2. Terus gagal terhubung ke MySQL, access denied using password yes. Nah, ini berarti settingan di koneksi kita itu salah, ya, yang baris kedua. Nah, apalagi tadi kita belum membuat database-nya, sehingga sekarang kita praktek membuat database. Untuk membuat database, ya, di sini kita buka dulu pakai tool localhost /phpMyAdmin. Oh, sebentar, ini kayaknya masih settingan remote. Jadi ini phpMyAdmin saya ini untuk koneksi ke domain remote. Jadi saya pakai tool yang lain, ya. Pakai tool yang lain. Nanti saya benerin dulu. Navigate. Nah, ini. Jadi phpMyAdmin itu hanya salah satu tool untuk pengelolaan MySQL. Kita bisa pakai tool yang lain. Contohnya ini, Navigate. Atau kalau Anda terbiasa pakai CLI, ya boleh, silahkan pakai CLI. Nah, ini saya pakai koneksi lokal. Ini ya, koneksi lokal. Lihat ini apa ya? Oh, root passwordnya kosong, ya. Kita tes dulu. Nah, connection successful. Jadi hostnya localhost, username-nya root, passwordnya kosong. Oke. Sekarang ini bisa kita buka. Kemudian di sini kita akan membuat tabel, misalnya tabel mahasiswa, gitu ya. Tabel mahasiswa. Database mahasiswa, gitu ya. Misalnya itu untuk database perkuliahan, gitu ya. Saya buat database baru, new database. Nama database-nya adalah dbmhs. Kemudian saya klik OK. Nah, sekarang sudah ada dbmhs, gitu ya. Oke, sekarang kalau sudah seperti ini, kita kembali ke baris kode. Terus di sini localhost-nya sudah benar, usernya tadi adalah root, passwordnya kosong, nama database-nya adalah dbmhs. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba, kita reload. Nah, dia sudah kosong. Sudah kosong itu artinya sudah berhasil terhubung. Cuman di sini kalau mau kita kasih info buat user, gitu ya, bisa kita kasih perintah seperti ini, echo sukses terhubung ke server MySQL. Nah, begini. Simpan, kembali ke sini, kita reload lagi. Nah, seperti ini. Baik, ini ya, ini untuk dasar-dasar koneksi PHP ke MySQL. Oke, sampai ketemu lagi di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.